Pada musim panas tahun 1976, New York dilanda teror mematikan. Di balik hiruk-pikuk keramaian kota, ada seorang pria yang diam-diam berburu. Dia berkeliaran dan menghilangkan nyawa orang secara acak, lalu menghilang tanpa jejak. Kematian demi kematian terus terjadi. Semuanya ditembak pria misterius yang kemudian dikenal sebagai Son of Sam. Son of Sam nggak hanya menghilangkan nyawa, tapi juga menantang dan mengejek kepolisian melalui surat-suratnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang kita mulai ceritanya. Son of Sam alias Richard David Palko lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1953. Cerita David berawal dari kehidupan ibunya, Betty Broder. Saat itu, Betty sudah menikah dengan Tony Palko. Mereka dikaruniai anak perempuan bernama Roslyn. Sayangnya rumah tangga mereka hancur karena orang ketiga. Tony meninggalkan Betty demi perempuan lain, membuat Betty harus menjalani hidup seorang diri. Di tengah kesepian itu, Betty menjalin hubungan dengan Joseph Kleinman, seorang pria yang sudah beristri. Tapi saat Betty mengandung David, Joseph menolak kehadiran anak itu, bahkan menyuruh Betty untuk membuang atau memberikannya kepada orang lain. Dan dari sinilah takdir David berubah. David akhirnya diadopsi pasangan parubaya bernama Nathan dan Vera Berkowitz yang tinggal di daerah Bronx, New York. Ibu angkat David memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, tapi berbeda dengan ayah angkatnya, yang justru menyesal telah mengadopsi David dan menganggap itu sebagai sebuah kesalahan. Nathan lebih sering menyibukkan diri di tokonya daripada bermain bersama David. Tapi karena David anak mereka satu-satunya, Vera ibu angkatnya sangat menyayangi David. Dia memanjakan David, bahkan mengiyakan semua kemauan David. Semasa kecilnya, David juga tumbuh menjadi anak yang hiperaktif, nakal, dan pemarah. Dia suka membuli dan mengganggu anak-anak yang lebih kecil darinya. Kadang dia juga pura-pura sakit biar bisa bolos sekolah. Saat berusia 7 tahun, David pernah tertabrak mobil dan mengalami cedera kepala. Entah apakah ini memiliki efek jangka panjang atau enggak, tapi setelah kejadian itu, perilaku David semakin aneh. Dia sering tantrum tanpa alasan, suka menyiksa binatang, dan suka bermain api. Dia membakar benda-benda di rumah atau melakukan pembakaran di sekitar lingkungannya. Bahkan tetangganya menyebut David sebagai anak yang bermasalah. Saat David berusia 14 tahun, kehidupannya seketika berbalik setelah ibu angkatnya meninggal dunia karena kanker. Bagi David, itu kehilangan yang menghancurkan, apalagi ibunya satu-satunya orang yang dekat dengannya. David semakin menarik diri dari dunia luar dan menjadi anak yang tertutup. Dia juga nggak akrab dengan ayah angkatnya. Bahkan setelah ayah angkatnya menikah lagi, hubungan antara mereka semakin berjarak. David juga semakin terisolasi ketika orang tuanya memutuskan pindah ke pantai Benton dekat Miami, Florida. Rasa kehilangan ibunya juga masih terus menghantui, dan setiap kali dia melihat keluarga yang harmonis, hatinya penuh dengan iri, kemarahan, dan kebencian. Pada tahun 1971, saat David berusia 18 tahun, David memutuskan masuk ke Angkatan Darat Amerika Serikat. Dan setelah pelatihan dasar, dia ditempatkan di Korea Selatan. Menjadi tentara seolah memberi David arah baru. Dia belajar disiplin, belajar menggunakan senjata, dan dia akhirnya merasakan kontrol atas sesuatu dalam hidupnya. Tapi di balik seragam militer itu, masalah batinnya tetap membara. Dia menjadi penembak jitu, tapi juga dikenal sebagai sosok yang pendiam dan gampang marah. Tapi karirnya di militer nggak bertahan lama. Setelah pulang dari dinas, David meninggalkan militer dan kembali ke New York. Di titik ini, David benar-benar sendirian. Dia menggunakan uang tabungannya untuk menyewa sebuah apartemen di daerah Bronx, New York. Untuk memenuhi kebutuhannya, David melakukan sejumlah pekerjaan, termasuk sebagai tukang pengantar surat, security, dan sopir taksi. Tapi karakternya tetap gak berubah. Dia sering berselisih dengan tetangganya, bahkan melakukan pengancaman. Salah satu tetangganya yang tinggal di lantai bawah adalah wakil seri polisi bernama Charles Glassman. Charles mendapatkan surat ancaman dari David setelah mereka sempat berselisih paham. Saat dia berusia 20-an, David akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya Betty Broder dan saudara tirinya Roslyn. Dia sering mengunjungi rumah Betty. Tapi setelah David tahu Betty menyerahkannya untuk adopsi karena tekanan ayah kandungnya, David nggak bisa menerima fakta menyakitkan itu.
Sampai akhirnya dia memutuskan hubungan dengan Betty dan Roslyn. David benar-benar menghapus ibu dan saudara tirinya dari kehidupannya. Setelah itu, David mencoba memahami siapa dirinya, mengapa dia dilahirkan, dan mengapa dia selalu merasa nggak diinginkan. Disinilah obsesi-obsesi David mulai tumbuh. David mulai tertarik dengan okultisme dan cerita-cerita setan. Dia membaca buku-buku mistis, menghadiri kelompok-kelompok spiritual aneh, dan setelah membaca Alkitab Setan oleh Anton LaVey, pendiri gereja setan, David menjadi yakin bahwa dia sedang dikendalikan oleh roh jahat. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1974, ketertarikan David pada api muncul kembali. Selama 3 tahun berikutnya, David melakukan pembakaran lebih dari 1.500 kebakaran di sekitar kota New York. David mencatat detail dari setiap pembakaran itu dan menyebut dirinya sebagai The Phantom of the Bronx. Serangan pertamanya pada akhir November tahun 1975. Saat itu, David juga menuliskan surat kepada ayahnya. Dia bilang, "Di sini dingin dan suram di New York. Tapi nggak apa-apa, karena cuacanya sesuai dengan suasana hatiku, suram." Dan yang lebih menakutkan, David mulai berfantasi tentang menghilangkan nyawa. Fantasi itu makin lama makin kuat, makin nyata, sampai akhirnya dia nggak bisa lagi menahannya. Pengalamannya di militer sebagai penembak jitu juga membuat aksinya menjadi lebih mudah. 1 bulan kemudian, bertepatan dengan malam Natal, David memegang pisau, berburu, dan pergi keluar untuk memuaskan nafsu darahnya. Korban pertamanya seorang wanita yang keluar dari toko kelontong. David menusuknya beberapa kali sebelum perempuan itu berhasil melarikan diri. Di malam yang sama, David bertemu dengan seorang remaja berusia 15 tahun bernama Michelle Foreman. Michelle ditikam 6 kali, tetapi sempat melawan David dan berhasil sampai ke tempat yang aman di apartemen terdekat. Pada akhir Januari tahun 1976, David Berkowitz pindah dari Bronx ke sebuah rumah sewaan di daerah Yonkers. Pemilik kontrakannya memiliki anjing peliharaan yang suka menggonggong tanpa henti. David percaya bahwa anjing itu dirasuki setan dan melalui gonggongannya memerintahkan David untuk menghilangkan nyawa wanita muda. Dan setelah 3 bulan, kebisingan itu terlalu mengganggu buat David. Dia pindah ke sebuah apartemen di daerah Pine Street di Yonkers. Tapi ternyata dia nggak bisa melarikan diri dari gonggongan anjing. Salah satu tetangganya juga memelihara seekor anjing. Bagi David, itu sinyal yang digunakan setan untuk mendorongnya melakukan penghilangan nyawa. David menggunakan koktail untuk mencoba menghabisi nyawa anjing tetangganya yang bernama Semkar. Tapi upayanya nggak berhasil, dan David meyakini kalau Semkar dirasuki iblis. Semenjak itulah, David menyebut dirinya Son of Sam, alias Putra Sam. Karena 2 serangan pertamanya menggunakan pisau gagal, David kemudian menggunakan cara yang lebih efektif. Sekitar bulan Juni tahun 1976, David membangun gudang senjata api yang mencakup revolver kaliber 44, senapan komando Mark III, senapan Glenfield dengan penglihatan teleskopik, dan beberapa senjata lainnya. Setelah itu, David berhenti dari pekerjaannya sebagai security dan mulai bekerja sebagai sopir taksi. Tapi pekerjaan itu nggak berlangsung lama. Dia memutuskan berhenti dan pada akhir bulan Juli, David bekerja sebagai tukang servis AC. Saat itu, kota New York sedang berada dalam masa penuh kekacauan. Kejahatan jalanan tinggi, ekonomi menurun, dan masyarakat hidup dalam ketegangan. Di tengah situasi itu, pada malam 29 Juli tahun 1976, David keluar meninggalkan apartemennya melalui pintu darurat sesaat sebelum jam 1 pagi, membawa pistol kaliber 44 di dalam kantong kertas. Dia menyetir mobilnya dan berkeliling untuk mencari korban. Di tengah perjalanan, David bertemu Donna Lauria yang berusia 18 tahun dan temannya Jody Valenti yang berusia 19 tahun. Saat itu Jody baru saja mengantar Donna. Mereka sedang mengobrol santai di dalam mobil di luar rumah Donna. Beberapa menit kemudian, saat Donna akan membuka pintu mobil dan menuju ke rumahnya, David muncul di jendela samping Donna dan tanpa basa-basi, dia melepaskan 5 tembakan ke Donna dan Jody. Donna terluka parah dan tewas seketika. Tembakan itu mengenai leher dan lengan Donna, membuatnya jatuh dan terkapar di trotoar. Jody spontan berteriak saat peluru mengenai pahanya. Dia jatuh ke depan dan kepalanya membentur klakson mobil. Ayah Donna yang mendengar suara keributan itu langsung berlari keluar rumah dan melarikan Donna dan Jody ke rumah sakit. Nyawa Jody masih bisa diselamatkan walaupun kejadian itu membuatnya trauma berkepanjangan. Tragedi itu menjadi sebuah keberhasilan bagi David. Dia merayakan keberhasilan dengan penuh euforia yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dan tumbuh rasa keinginan untuk melakukannya lagi dan lagi. Saat itu, Jody menceritakan deskripsi pria yang menembak mereka.
pria berambut keriting dan berkulit putih. Tapi Jody meyakinkan bahwa itu pertama kalinya dia melihat pria itu dan si pelaku bukanlah orang yang mereka kenal. Polisi menduga penembakan itu dilakukan oleh mafia yang salah sasaran, karena wilayah Bronx Utara adalah wilayah Italia yang populer. Apalagi David menggunakan senjata Bulldog 44 yang merupakan senjata mata-mata untuk tujuan menghabisi seseorang. 3 bulan kemudian, David Berkowitz kembali beraksi. Pada malam tanggal 23 Oktober, David berkeliling dengan mobilnya untuk mencari korban baru. Saat dia berada di jalan Flushing, Queens, David melihat Cardenaro dan Rosemary Kennan sedang ngobrol santai di mobil mereka. Sama seperti sebelumnya, David berjalan mendekati jendela sisi penumpang dan langsung melepaskan 5 tembakan. Tembakan itu meleset dari sasaran karena David menembak sambil berjalan mundur. Tapi salah satu peluru mengenai kepala Cardenaro, dan Rosemary yang gak terluka langsung berlari ke arah bar dan meminta pertolongan. Saat David sudah pergi, barulah Rosemary kembali dan langsung melarikan Cardenaro ke rumah sakit. Cardenaro selamat dari kematian, walaupun dokter harus memasukkan pelet logam untuk mengganti bagian tengkoraknya yang hilang. Serangan berikutnya terjadi pada tanggal 30 Januari tahun 1977. Kali ini, korbannya 2 gadis remaja bernama Joanne Lomino dan Donna Demasi. Kedua gadis itu sedang duduk di tangga depan rumah Joans. Lalu beberapa saat kemudian, David menyeberang jalan, berjalan ke arah mereka, dan langsung melepaskan tembakan beruntun. Donna dan Joan sempat berlari ke arah pintu rumah, tapi peluru itu mengenai tulang belakang Joan, sementara Donna tertembak di pangkal leher. Mereka selamat dari kematian, tapi Joan harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Setelah beberapa serangan ini, serangan lainnya terus terjadi. Pada tanggal 30 Januari tahun 1977, David menembak dan menghilangkan nyawa Christine Fruit, yang saat itu baru selesai menonton film Rocky bersama pacarnya. Sama seperti sebelumnya, pasangan itu sedang duduk di mobil saat David datang dan melepaskan tembakan. Sialnya lagi, pada tanggal 8 Maret di tahun yang sama, seorang perempuan bernama Virginia Voskerichian secara kebetulan berpapasan dengan David saat dia dalam perjalanan pulang. David menembak wajahnya dari jarak dekat lalu pergi gitu aja, meninggalkan Virginia yang terkapar di trotoar. Semakin hari David semakin ketagihan. Pada tanggal 17 April tahun 1977 sekitar jam 3 pagi, David menghilangkan nyawa Valentina Suryani dan Alexander Isau saat pasangan itu sedang berada di mobil mereka. Suryani tewas di tempat, sementara Esau meninggal beberapa jam kemudian. Dan saat polisi tiba di tempat kejadian, mereka menemukan surat yang ditinggalkan David. Isi surat itu menuliskan bahwa dia adalah son of Sam, si manusia kejam yang diprogram untuk menghilangkan nyawa, dan hanya kematiannya yang bisa menghentikannya. Tulisan yang berisi pengakuan penuh ejekan yang menantang kepolisian untuk segera menemukannya. Di titik ini, kota New York yang gak pernah tidur seketika berubah menjadi kota mencekam yang menakutkan. Ulah Son of Sam membuat banyak orang membeli senjata api untuk antisipasi. Tempat hiburan malam terpaksa dikosongkan. Dan kabar yang beredar bahwa kebanyakan korban perempuan berambut hitam panjang membuat banyak perempuan mengganti gaya rambut mereka dalam semalam. Saat media heboh dengan berita Son of Sam dan para wanita sibuk mengganti gaya rambut mereka, serangan-serangan lainnya kembali terjadi. Pada tanggal 26 Juni tahun 1977, sekitar jam 3 pagi, Judy Placido dan pacarnya Salvatore Luvo yang baru saja meninggalkan diskotik dan sedang duduk di mobil mereka mengobrol santai tentang Son of Sam ketika David Berkowitz tiba-tiba datang dan melepaskan beberapa tembakan. Tembakan dari jendela mobil itu mengenai lengan dan menembus leher Judy. Dan satu peluru mengenai kepala Lupo saat dia berlari keluar. Untungnya nyawa keduanya masih terselamatkan. Sebulan kemudian, David Berkowitz menembak Bobby Violante dan Stacy Moskowitz melalui jendela mobil penumpang. Gendang telinga Bobby meledak seketika. Dia merasakan Stacy ambruk di pelukannya. Tapi dia nggak bisa melihat Stacy karena peluru itu juga membutuhkan penglihatannya. Bobby selamat walaupun dia kehilangan 90% penglihatannya. Tetapi Stacy Moskowitz meninggal 2 hari kemudian. Rasa takut semakin mencekam di New York dan semakin memanas ketika sebuah surat misterius dikirimkan ke kepolisian New York. Tulisan tangannya aneh, penuh coretan dan ejaan yang salah. Isinya campuran antara ancaman, ejekan, dan pengakuan. Di dalam surat itu, David menulis dengan gaya seperti seseorang yang sedang bercanda. Tapi jelas-jelas dia sedang bermain-main dengan nyawa manusia. Dia menyebut dirinya Son of Sam, seolah dirinya anak dari sosok bernama Sam, yang katanya terus memerintahkannya untuk menghilangkan nyawa. Nggak hanya polisi, surat-surat itu juga ditujukan ke media.
Surat yang dikirim ke surat kabar New York Daily News bahkan dipublikasikan. Isinya kalimat-kalimat penuh sindiran, polisi nggak akan pernah menangkapku, aku suka berburu, dan manusia adalah buruanku. Berita itu membuat publik gemetar, bukan hanya karena kata-katanya yang menakutkan, tapi karena mereka sadar Son of Sam sedang menikmati permainannya. Dia ingin semua orang tahu namanya, dia ingin rasa takut itu menguasai seluruh kota. Dengan setiap surat yang dia tinggalkan, Son of Sam semakin kuat, bukan karena dia kebal, tapi karena setiap headline di koran, setiap siaran TV, dan setiap bisikan di jalan, semuanya membicarakan tentang dirinya. Polisi berusaha keras mengumpulkan semua bukti. Mereka memeriksa tulisan tangan, tinta, bahkan jenis kertas surat. Lebih dari 300 detektif bekerja sepanjang waktu dengan biaya harian sebesar $90.000. Mereka menyisiri setiap TKP, menginterogasi saksi, hingga menghubungkan peluru yang sama, yaitu peluru kaliber 44. Tapi Son of Sam seakan selalu selangkah lebih maju. Setiap kali polisi merasa udah dekat, Son of Sam muncul lagi dengan korban baru atau surat baru. Seolah-olah dia sedang menonton polisi berlarian seperti tikus yang terjebak dalam labirin ciptaannya. Pers menekan polisi, masyarakat marah, dan setiap hari headline koran seakan-akan hanya menambah kekacauan. Sementara itu, David Berkowitz semakin larut dalam obsesinya. Dia merasa dirinya bagian dari misi besar yang gak bisa dihentikan. Surat-suratnya makin aneh, makin gelap, penuh simbol-simbol iblis dan ejekan terhadap polisi. Dia semakin merasa tak tersentuh. Selama berbulan-bulan, Son of Sam membuat New York lumpuh ketakutan. Tapi akhirnya, dia melakukan satu kesalahan kecil yang justru mengungkap identitasnya. Pada malam penembakan Moskowitz dan Violante, seorang wanita bernama Cecilia Davis yang sedang mengajak anjingnya jalan-jalan, melihat seorang petugas polisi menilang sebuah mobil beberapa saat sebelum penembakan itu terjadi. Dari informasi inilah, polisi memeriksa setiap pengemudi yang telah ditilang pada malam itu dan dibawa untuk diinterogasi. Salah satu orang dalam daftar itu adalah David Berkowitz, seorang petugas pos berusia 24 tahun yang tinggal di Yonkers, pinggiran New York. Salah satu detektif mencoba menghubungi melalui telepon tapi nggak ada respon. Akhirnya, petugas kepolisian Yonkers dikirim langsung untuk mendatangi rumah David Berkowitz. Saat itu, polisi mewawancarai tetangga David bernama Sam Carr. Tetangga David mengatakan bahwa David telah menembak anjing peliharaan mereka, dan di mata mereka, David adalah orang bermasalah yang gampang marah. Deskripsi fisik dan psikologis yang didapat polisi seperti cocok dengan profil Son of Sam. Polisi juga mewawancari mantan tetangga David yang merupakan seorang petugas polisi bernama Charles Glassman. Charles menunjukkan surat-surat ancaman yang ditulis David untuknya. Dan pada tanggal 10 Agustus tahun 1977, polisi menemukan mobil David yang terparkir di luar apartemennya. Walaupun saat itu polisi belum memiliki surat perintah penggeledahan, mereka tetap melakukan pemeriksaan ke mobil itu. Di kursi belakang ada tas ransel berisi senapan, dan ada surat tulisan tangan yang ditujukan kepada Departemen Kepolisian untuk memperingatkan serangan yang akan datang di sebuah diskotik. Salah satu petugas langsung dikirim untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan, sementara petugas lainnya tetap memantau apartemen David. Tim SWAT juga dikerahkan di sekitar area tersebut. Akhirnya, sekitar jam setengah 11 malam, David keluar dari apartemennya dan masuk ke mobilnya. Polisi langsung mendekat dan mengetuk jendelanya. Tapi saat David menurunkan kaca jendelanya, dia berkata, "Baiklah, kalian berhasil. Aku adalah Son of Sam. Kenapa kalian butuh waktu begitu lama?" Dan di dalam apartemen David, polisi menemukan senjata kaliber 44. Selain itu, ada juga peta TKP penembakan dan catatan waktu pembakaran yang pernah dilakukan David di New York. Dia diringkus tanpa perlawanan. Penebar teror yang membuat New York gemetar, akhirnya ditangkap tanpa drama. Setelah ditangkap, David Berkowitz segera jadi pusat perhatian dunia. Setiap langkahnya, setiap kata yang keluar dari mulutnya, selalu jadi headline besar. Di pengadilan, dia terlihat tenang, bahkan sering tersenyum tipis, seolah dia menikmati sorotan publik. Dan ketika jaksa mulai membeberkan bukti demi bukti, publik semakin terkejut. Semua peluru, catatan, hingga pengakuan yang ditulis David, jelas menunjukkan dialah pelaku tunggal. David Berkowitz mengaku bahwa dirinya melakukan penghilangan nyawa atas perintah Sam, tapi bukan manusia, melainkan seekor anjing hitam milik tetangganya yang bernama Sam Carr. Menurutnya anjing itu kerasukan iblis yang memaksanya menghilangkan nyawa. Dan setelah rangkaian persidangan yang panjang, pada tanggal 12 Juni tahun 1978, David Berkowitz dijatuhi hukuman 6 kali penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Dengan vonis itu, Son of Sam resmi kehilangan kebebasannya. Di dalam penjara, David tetap jadi orang yang bermasalah.
Dia selalu memancing perkelahian dengan narapidana lain. Karena sifatnya yang pengganggu dan pemarah itu, para napi menjulukinya Berserkowitz. Beberapa tahun setelah dipenjara, David nyaris kehilangan nyawanya. Pada tanggal 10 Juli tahun 1979, salah satu narapidana menyerang David dengan pisau cukur. Dan karena insiden itu, dia harus dijahit 50 jahitan pada bagian leher. Tapi 10 tahun kemudian, David menyebut dirinya sudah terlahir kembali sebagai orang religius. Hanya saja, bagi keluarga korban, semua pengakuan itu nggak ada artinya. Hidup mereka sudah hancur, dan luka itu nggak pernah benar-benar sembuh. Saat itu, kisah Son of Sam jadi magnet bagi media. Buku, film, dokumenter, hingga artikel demi artikel terus diproduksi. Bahkan David Berkowitz sempat mendapat tawaran ratusan ribu dolar untuk menjual kisahnya. Hal itu memancing kemarahan publik. Bagaimana mungkin seorang kriminal bisa kaya raya dari penderitaan korban? Akhirnya negara bagian New York mencetuskan sebuah aturan baru, yaitu Son of Sam Law. Hukum ini melarang para penjahat memperoleh keuntungan finansial dari cerita kejahatan mereka. Jadi, setiap royalti buku, film, atau wawancara harus diserahkan kepada korban atau negara. Aturan ini kemudian menjadi model bagi banyak negara bagian lain di Amerika. Dan pada tahun 2002, David Berkowitz untuk pertama kalinya memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Tapi dia mengirim surat kepada Dewan Pembebasan Bersyarat yang meminta agar sidangnya dibatalkan. Bahkan David menuliskan, sejujurnya, saya percaya bahwa saya pantas berada di penjara selama hidup saya. David secara konsisten terus menolak setiap kesempatan untuk pembebasannya. Jadi, dia tetap di penjara sampai hari ini, di mana dia dianggap sebagai tahanan teladan. Kisah David Berkowitz, si Son of Sam, adalah bukti betapa tipisnya batas antara manusia biasa dan teror mematikan. Dari masa kecil yang penuh luka, hingga dewasa menjadi penghilang nyawa yang menebar ketakutan. Dan sekarang, seorang pria tua yang menghabiskan hidup di balik jeruji besi. Apakah dia benar-benar berubah atau sekedar memainkan peran baru? Itu pertanyaan yang mungkin gak akan pernah benar-benar terjawab. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan konten Sisi Gelap Manusia, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di kisah berikutnya.